saya ada grup saat ini di WhatsApp, ada 1.000 orang di Ramadan ini yang ingin berhenti merokok. Mereka bilang sama pertanyaan, "Dok, saya kalau berhenti merokok, saya gelisah, Dok. Uring-uringan, stres gitu. Dan ketika saya merokok setelahnya, kita kasih solusi." Dokter Bobby Jantung. Dok, sebelumnya saya disclaimer dulu bentar, nggak maksud untuk eksploitasi dokter gitu ya, karena memang sengaja saya ngundang Anda juga. Kenapa ada hubungannya sama saya masih meyakini sampai detik ini bahwa rokok itu haram. oh Masya Allah. Wah, jadi ada hubungannya nih sama yang lagi viral juga. Oh ya. Saya nggak maksud untuk menyerang, tapi saya pengen ngebersihin aja sih sebenarnya. Buat apapun yang dituduhkan ke saya sama orang atau oknum atau mungkin seorang dai apa segala macamnya, yang sebenarnya juga saya sebenarnya pengen adem-adem aja gitu loh. Jadi disclaimer saya di depan plus klarifikasi saya sebenarnya mau ngasih tahu untuk saya pribadinya. Baik, Terkait jangan sampai akhirnya ini efek bola salju, orang menganggap bahwa saya berperilaku seperti itu. Mungkin boleh saya buka dulu kali, Dok ya. Siap, silakan Mas. Sebenarnya ada hubungannya sama satu cerita yang memang nantinya saya juga mau nanya nih. Hukum dari vape atau mungkin rokok itu di kacamata dokter. Hukum yang dimaksud dari sisi medisnya. Siap. Dokter ngikutin sempat yang lagi rame viral? Lumayan. Oh, nyampe ya? Nyampe dong. Nyampe ya. Yang mana kalau boleh tahu? Banyak sih ya. Banyak. Ya pokoknya kalau boleh cerita ada seorang ustadz yang akhirnya ke Gap lagi merokok saat mancing. Iya. Habis itu dia juga akhirnya mengeluarkan statement berikutnya gitu kan. Iya. Dan sampai di titik yang namanya menghalalkan rokok. Karena ada narasinya adalah yang kami yakini kehalalannya. Artinya kan menghalalkan rokok maksudnya kan. Iya. Tapi sebenarnya saya juga nggak mau sebut nama gitu. Biar gimana pun juga dia seorang muslim. Iya, betul. Ya kan? Dia juga ya guru agama. Meskipun kita ujung-ujungnya juga beda pendapat, ya tapi kan pasti ada aja yang mengikuti beliau atau mungkin duduk di kajiannya, di majelis ilmunya dan lain sebagainya. Ya sampai akhirnya saya sebenarnya sih nggak mau gubris gitu loh. Ya udahlah masing-masing aja. Tapi kok lama-lama agak risih ya, karena memang menjurusnya sampai ke titik fitnah. Nah ini makanya mau saya luruskan. Baik. Dan bentuk pelurusannya seperti ini teman-teman semua ya. Saya mau klarifikasi atas apa yang dituduhkan ke saya, meskipun katanya nggak nyebut nama tapi terlalu obvious banget akhir ke ranah saya. Kronologinya adalah di tahun 2022, Dok. Ada seseorang, Pak siapa saya lupa namanya, akhirnya kenal juga ya, yang bersangkutan kenal, Ustadz Zulkarnain Sunusi juga tahu dalam artian ya nggak tahu baru kenal di situ atau mungkin pernah membersamai, datanglah ke kantor kami, dikasih solusi. Oke. Lalu apa yang dia bawa? Dia bawa ada dua narasi. Yang pertama adalah bagaimana hukum dari uap herbal. Oke, herbal. Ya uap ya herbal, nggak tahu lah, atau vape herbal atau apapun itu. Dan yang kedua yang dibahas adalah dari sektor penjualan karena mau dibisniskan dan lain sebagainya. Jadi kan apakah ini peluang, apa segala macamnya gitu. Datang pun juga dengan terhormat gitu ya, bahwa ini kalau memang misalkan dari sudut pandang Islam gak ada masalah, ya udah kita jual gitu mikirnya. Nah di momen itu memang ada saya, ada Ustadz Zulkarnain Sunusi dan lain sebagainya lah, rame-rame gitu kan di ruang meeting kasih solusi. Saat itu kita disuruh cobain, ini loh barangnya. Nah karena memang nggak tahu, ini putusannya saya tidak mewakili Ustadz Zulkarnain Sunusi, tapi yang saya lihat sih apa jangan-jangan maslahat karena untuk membuahkan atau menghasilkan fatwa yang nantinya kalau belum dicoba apa segala macamnya. Jadi harus cari tahu lebih lanjut kan, nggak bisa tiba-tiba langsung menghukumi sesuatu padahal dia sendiri mungkin belum ngecek, belum coba apa segala macamnya. Ini versi saya ya, tapi nggak tahu waktu itu pilihannya Ustadz Zul juga kenapa akhirnya memastikan untuk coba juga. Di saat itu bentuknya kayak semacam, saya kurang paham apa, liquid atau cairan lah ya, yang disinyalir itu buah telang dari ya pokoknya bahan dasarnya herbal. Di momen itu saya, Ustadz Zulkarnain Sunusi dan lain sebagainya nyobain. Ya sekali gitu ya, proses di rangkaian momen itu. Habis itu saya ya udah, ya mungkin karena memang nggak doyan juga apa segala macamnya untuk kayak begitu-begitu ya, saya cuma refleks bilang kayak oh ya udah gini doang. Karena nggak tahu efek apanya segala macamnya. Karena ini buat kesehatan, karena ini dari bunga telang apa segala macamnya, uapnya herbal apa segala macamnya gitu-gitu ya. Ya Ustadz Zul juga apa segala macamnya. Nah, singkat cerita di situ saya bilang begini, Ustadz Zul, kalau memang misalkan ini adalah halal, ya udah kita angkat aja di podcast.
Oke. Tahu juga kasih solusi kan channelnya UMKM atau bisnis. Ya sudah kan, ya udah nih kalau memang misalnya ada peluangnya, potensi positif, ya kita buka aja reseller, distributor kalau sampai begitulah. Terus tiba-tiba, sebentar. Nah, saya ditahan di situ. Ada 2 yang dijawab sama Ustadz Zul. Dan yang pertama, ini bentuk hati-hatian. Sebentar, jangan akhirnya kita jadi reaktif, kita angkat di podcast, tapi kita belum tahu kebenarannya seperti apa. Nah, lihat beliau nih. Nah, yang kedua, dan saya bersaksi ya. Nah, ini demi Allah nih, beliau ngomong langsung di depan saya gitu kan, terkait ini, kalau misalkan bentuknya adalah masih ada kandungan nikotin, atau bahkan sampai level vape, atau seperti sama dengan rokok, maka haram hukumnya. Masya Allah. Lihat ya, perhatikan di sini nih. Saya dari detik itu, di rangkaian momen itu, bersama Ustaz Zul tentunya, tapi saya berkaca pada saya pribadi ya, sampai tahun 2025 sekarang ini, saya tidak pernah menyentuh barang itu, nyedot, apalagi megang. Alhamdulillah. Maksud saya kalau baru sekedar asumtif sifatnya, harusnya jangan langsung di counter, apalagi di majelis ilmu. Ya meskipun betul, saya juga apresiasi buat beliau gitu kan, nggak menyebut nama, tapi kan Anda obvious sekali, mengerucut sekali gitu kan. Ada host di sebuah podcast melakukan begini. Ada ustadznya juga di sana begini. Akhirnya jadi naik ke permukaan dari Ustadz Zul nge-vape. Saya bersumpah lah atas tuduhan yang diberikan kepada saya bersumpah atas nama Allah gitu, demi Allah. Tapi saya atas nama pribadi masih sampai detik ini mengatakan bahwa vape, rokok haram. Nah, oke. Pembuktiannya gimana? Dari rangkaian yang kemarin itu 2022. Yang pertama adalah saya berikan akses seluruh CCTV di kantor saya. Untuk kepribadian saya ya. Cek. Kalau memang itu adalah dibutuhkan gitu. Cek. Pernahkah Dery memegang? Kalau ngomong isep mah biasa gitu. Megang aja deh. Megang aja sedetik aja saya tantang. Kalau memang jika ada, ayo. Kita gimana nih? Gitu. Sama-sama menguntungkan dong. Anda sudah ngecek, kalau memang ternyata nggak ada gimana? Yang kedua adalah CCTV rumah saya juga saya buka aksesnya. Saya tantangnya bukan ngisep lagi. Megang 1 detik aja. Apa namanya? Vape, liquid, atau apapun itulah. Kalau jika ada, ayo. Apalagi coba? Saya sampai ngomong juga waktu itu di kolom komen, akhirnya saya beranikan diri untuk visual gitu ya, klarifikasinya. Tas saya, tas kerja saya, pouch saya, tas kecil, mobil saya, tas laptop, tas apapun bentuknya di ruangan saya itu free access, Dok. Kalau memang ada yang merasa di setting, yang ngerasa nih, guys, bilangnya nanti dari tahun 2022 itu sampai sekarang, pokoknya bilangnya nggak pernah ngeliat barang saya ya, karyawan saya. Kalau sampai ada karyawan saya aja yang saya setting 1 kata pun, saya akan gaji dia 100 kali lipat per bulan. 100 kali lipat. Tanyain semua panitia-panitia yang pernah mengundang saya di event-event seminar, bisnis, pasti kayak gitu-gitu ada aja dong, Dok. Ya. Mau dari mana sisinya? Monggo. Saya tantang. Nah, sebenarnya semalam itu udah beliau lewat perantara udah men-take down katanya. Makanya saya juga nggak mau counter juga, lebih tajam. Saya nggak mau ngomong orangnya lebih detail apa segala macamnya. Bisa aja mungkin saya serang balik karena memang atas tuduhan ya. Gitu kan. Tapi ya sudahlah, karena kalau saya berprinsip bahwa bukan asumtif sifatnya, karena buat apa bertahun-tahun ngaji di pengajian dalam bab fikih suudzon dan husnuzon tapi nggak saya amalkan. Kalau saya artinya begitu dia sudah take down, sudah, kalau narasi sih sudah mengakui kesalahan. Oh ya, gue pikir dari begitu. Oh ya, gue pikir. Nah, ya kalau saya sih kan mengamalkan kan tentang husnuzon ya. Kalau saya, tapi kan kalau beliau mungkin nggak tahu lah. Jadi kalau dia udah ngomong seperti itu, tanda kutip saya anggap bahwa oh ya sudah, berarti mengakui kesalahan. Mungkin kayak begitu secara bijaknya. Jadi ngapain akhirnya diperkeruh? Biar gimana pun juga kita doakan. Semoga yang bersangkutan juga diberikan hidayah, diberikan taufik yang luar biasa. Meskipun ada satu anggapan bahwa beliau menghalalkan rokok gitu ya. Tapi ya kita bebas pendapat kan. Ya boleh-boleh aja, silakan Anda berkata seperti itu. Kalau saya, boleh dong saya mendoakan karena saya ada pendapat yang rokok atau vape itu haram. Saya akhirnya mendoakan semoga beliau, saya doakan mudah-mudahan menjadi atau dapat hidayah taufik. Semoga Allah lunakkan hatinya untuk mungkin taubat, mungkin mengakui kesalahan, mungkin juga akhirnya meninggalkan rokok.
Begitulah kalau dari saya. Mohon maaf ya dok ya, jadi kayak ngerasa kayak dokter Bobby Jantung datang ke sini malah ikutan Enggak. Aman, Mas. berklarifikasi, takutnya khawatir akhirnya malah merasa tereksploitasi. Aman ya dok ya? Aman. Kita bahas tentang vape, rokok, siap. Mantap ya, cukup Aman. ya di sini kali ya, cukup ya. Saya cuma pengen ada satu ruang bisa klarifikasi. Saya juga punya media. Ya. Ya sudah, yang penting teman-teman silakan menilai aja, gitu. Ya monggo lah kalau untuk pikiran yang masing-masing ya. Itu sih kalau dari saya. Nah sebenarnya saya ngundang Anda gini dokter. Terlepas dari berita yang ramai kemarin, menghalalkan rokok apa segala macamnya, saya pikir juga mentoknya di makruh ya. Tapi ya sudahlah. Nih saya udah komit, saya udahlah nggak mau nyerang lah. Sebenarnya pengen banget gatal gitu, tapi udahlah kita damai aja. Yang baik-baik aja sama Muslim. Jangan akhirnya ini kan ada masalah dakwah ya dok ya. Mungkin dokter juga tahu lah ya begitu-begitu kan. Jadi maksud saya kalaupun misalnya nggak ngambil pendapat beliau ya sudah, bukan berarti harus dicaci maki. Yang ngambil pendapat Ustadz Zul juga merasa bahwa ya sudah memperbaiki namanya beliau tapi dengan cara yang hikmah juga gitu. Akhirnya masalah dakwah nih gampang ditunggangi sama musuh-musuh Islam, sama musuh-musuh yang lainnya. Akhirnya jadinya kemana-mana. Kalau emang misalnya kayak saya nih berlepas sama beliau ya sudah, nggak usah lagi akhirnya di gimana-gimanain misalnya begitu. Sebenarnya vape, rokok itu gimana sih? Satu persatu kita runut ya, karena Siap. Indonesia butuh Anda nih dok. Masya Allah. Saya beranikan duduk diri sama Anda juga kan, karena memang saya ada di posisi yang mengharamkan rokok gitu loh. Baik. Karena mungkin kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kita runut ya, herbal, nikotin, rokok. Nikotin, apa namanya? Vape. Herbal, vape. Sebentar deh, saya agak bingung deh. Vape ini tuh alatnya, barangnya, apa perilakunya atau gimana sih? Yang saya tahu vape itu memang produknya ya, produk yang dihisap dengan metode penguapan. Nah, itu tergantung dengan isi liquidnya, Mas. Isinya apa nih? Gitu. Itu yang disebut dengan vape yang saya tahu secara umum. Kalau herbal itu? Berarti ini hal yang baru ya. Berarti kita tingkatin aja kali ya. Herbal, vape, sama rokok kali ya? Iya. Satu-satu coba kita runut. Boleh. Ya, gimana dok? Coba. Jadi memang kalau untuk dari kita bahas dari segi kesehatan ya Mas. Boleh. Sebenarnya hal yang bagus ya. Artinya pertama tentu kita semua mendoakan semoga kasus yang beberapa waktu terakhir menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan itu kita doakan ya Mas ya. Semua orang yang ya guru-guru kita, Mas Dery dan semuanya diberikan perlindungan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ya melewati setiap masalah demi masalah yang mungkin di depan mungkin masih ada. Tetapi kalau kita bisa dengan baik sangka, dengan berdoa kepada Allah, saya yakin semuanya akan bisa berakhir dengan baik. Amin. Tapi kalau dari sisi saya sebagai seorang dokter jantung, dan memang kalau teman-teman mengikuti konten-konten saya yang memang fokus masalah rokok, terus terang isu ini bermata dua Mas sebenarnya. Pertama, kesempatan yang bagus untuk menimbulkan awareness di kalangan umat terkait dengan vape dan rokok. Dan yang kedua, ini juga bisa menjadi pelajaran penting bagi kita untuk berkomunikasi dengan ilmiah ya, dengan mengungkapkan data terkait apakah vape atau rokok itu baik bagi kesehatan atau tidak, ataupun terkait dengan hukum-hukum agama terkaitnya. Karena ada masalah akhirnya dibahaslah secara ilmiah. Saya yakin Mas kalau dibahas secara ilmiah baik dari segi kesehatan ataupun syar'i, masalah yang kita hadapi ini akan memberikan manfaat yang besar bagi umat gitu. Nah, terkait dengan rokok dan vape ini, kalau bicara dari segi kesehatan, ini pertama tuh rokok dulu ya Mas ya. Rokok ini kan namanya rokok konvensional. Itu artinya yang biasa digunakan bapak-bapak kita, bukan yang digunakan generasi sekarang. Itu tanpa keraguan, itu penelitian mengenai bahayanya sudah sangat-sangat jelas. Udah ada nggak keraguan lagi gitu loh. Ini menyebabkan penyakit kronis, penyakit jantung, pembuluh darah, stroke, hipotensi, itu benar semua. Dan pada hari ini saya berbicara sebagai kompetensi saya sebagai dokter jantung. Artinya saya belajar, kemudian saya melakukan pelayanan dan melihat dengan mata kepala sendiri dampak dari rokok terhadap kesehatan itu benar-benar nyata gitu loh. Artinya bahaya. Nah, datanglah produk yang terbaru. Mungkin nggak buru-buru amat ya, mungkin udah 10 tahun vape atau namanya e-cigarette. Itu yang mungkin kita bisa lihat yang pods dan lain sebagainya. Awalnya vape ini diyakini sebagai pengganti dari rokok konvensional dengan anggapan vape ini bisa lebih aman, lebih safety dibandingkan rokok konvensional. Karena nikotinnya mungkin lebih ringan, asapnya tidak seperti asap rokok gitu. Dia menggunakan uap. Awal-awalnya Mas. Dan itu awalnya diterima. Dulu ya pada awal-awal ada produk ini.
Akan tetapi kadarullah seiring dengan waktu setelah, sampai mungkin udah 10 tahun ya sampai saat ini untuk e-sigaret ini, ternyata setelah diikuti ternyata enggak juga. Banyak juga penelitian sampai hari ini yang akhirnya keluar, karena ini kan produk baru ya, berbeda dengan konvensional udah lama sekali ya. Vape ini produknya masih relatif baru, penelitian jangka panjangnya masih terbatas, tapi dari penelitian yang ada saat ini sudah menunjukkan bahwa ternyata, vape ini buruk bagi kesehatan. Tidak bisa dikatakan lebih baik dan tidak direkomendasikan untuk pengganti rokok konvensional. Jadi sama-sama aja sebenarnya Mas, gitu loh. Jadi nggak bisa istilahnya, oh ya udah saya berarti pakai vape artinya lebih sehat, lebih aman. Enggak juga. Banyak juga orang-orang akhirnya menderita penyakit-penyakit kronis akibat penggunaan vape ini. Oke. Gitu. Tapi kalau ada yang ngomong bahwa kakek saya sampai 95 tahun masih ngerokok, masih hidup. Ya, saya bisa bilang, pasien-pasien saya umur 40 ada yang wafat karena serangan jantung akibat rokok. 50 tahun juga ada, 90 tahun juga ada. Nggak bisa kalau kita ngambil satu sampel aja, seakan-akan itu pembenaran dari mayoritas kenyataannya yang berbeda. Jadi yang terjadi di rumah sakit Mas saat ini ya, saya dokter jantung, konsultan saya artinya tambahan keahlian ke kardiologi intervensi, artinya yang melakukan pemasangan ring jantung pada orang-orang yang serangan jantung akut. Jadi mungkin lagi olahraga, lagi aktivitas, tiba-tiba sakit dada berat, ya keringat dingin, di bawah gigi, serangan jantung nih bener, yang beratnya gitu, STEMI namanya. Itu yang saya tangani ya. Itu rata-rata ya usia produktif semua, usia kita Mas, 30, 40, 50 lagi produktifnya serangan jantung gitu. Dan 80 sampai 90% perokok semua. Jadi jadi jangan diambil satu sampel yang sangat-sangat jarang sebagai pembenaran dari kenyataan lapangan yang berbeda. Nggak bisa. Oke. Nah ini menarik nih dok. Mungkin gini, kita bijak lah ya. Kita juga pasti menghargai, dalam arti nggak tahu kalau dokter mungkin bahasa menghargainya gimana ya. Meskipun saya agak kesel juga kali ya, karena kan asapnya mengganggu apa segala macamnya. Tapi saya pengen obrolan ini benar-benar yang edukatif sifatnya. Jadi tidak ada penyerangan. Disclaimer di situ teman-teman ya. Jadi bukan berarti kalau kita nggak counter yang secara negatif, kita menyetujui hal itu gitu ya. Jadi kita dewasa lah di sini. Saya melihat gini, gimana cara meyakinkan orang-orang yang masih merokok atau nge-vape tadi bahwa data dari check up-nya dia adalah ini tuh dari rokok. Karena ada beberapa juga yang menganggap bahwa itu aneh. Mungkin aja keturunan. Yang pertama sih pasti qadarullah alasannya. Dan yang kedua adalah bisa jadi mungkin ini yang penyakit yang lainnya, gandengan ini, gandengan itu, komplikasi ini, komplikasi itu gitu loh. Maksudnya sampai-sampai kan juga kan sebenarnya pemerintah kan juga, kalau memang taat sama pemerintah ya, pemerintah juga sudah memberikan satu kode gitu, rokok membunuhmu. Harusnya kan juga kalau memang yang kita berideologi taat sama pemerintah ya taati aja pemerintahnya gitu kan. Tapi kok nggak dilakuin juga gitu. Nah, maksud saya adalah berarti kan separah itu. Bahkan si produsen rokok juga tidak merokok, betul. Nah, bos-bosnya menghindari rokok. Oke. Nah, gimana cara meyakinkan bahwa ketika dicek sakit-sakitan itu karena rokok gitu loh? Yes, ini pertanyaannya bagus. Ya, kita bicara di forum ilmiah artinya Mas ya. Pertama untuk menjawab ini butuh namanya penelitian atau studi. Artinya gitu loh. Jadi ketika dikumpulkan sekian ribu kasus serangan, kalau karena saya dokter jantung, artinya kita bahas kasus serangan jantung ya, yang paling erat kaitannya dengan rokok. Dari sekian banyak kasus serangan jantung dan dilakukan penelitian, diikuti, ini penyebab serangan jantung yang terbanyak, faktor risiko. Jadi kalau kita jantung ini suka ngomong faktor risiko Mas. Artinya kalau, ada beberapa nanti saya jelasin, intinya makin banyak faktor risiko yang kita miliki, maka kita memiliki peluang yang besar di kemudian hari untuk menderita penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Jadi nggak cuma satu, bisa beberapa item. Tapi nanti kita akan sampai tentang rokok. Di antaranya pertama hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, aktivitas yang kurang ya atau mageran, ibaratnya nggak ada olahraga rutin, dan di antaranya lagi usia di atas 50-60 tahun, ada juga di antara yang paling sering adalah rokok. Intinya, makin banyak faktor risiko ini kita miliki, maka risiko kita untuk menderita serangan jantung akan jauh lebih tinggi, gitu loh. Pola pikirnya seperti itu. Jadi makin banyak, maka makin tinggi kemungkinan kita serangan jantung. Dan sebaliknya, kalau kita bisa kendalikan faktor risiko yang tadi, yang saya jelaskan tadi, tensi dikontrol, gula dikontrol, kolesterol dikendalikan, gaya hidup aktif, rokok di stop, maka risiko kita untuk menderita serangan jantung di kemudian hari akan jauh lebih rendah. Nah, terkait dengan rokok ini menarik Mas. Jadi kalau di studi-studinya, kita bicara penelitian, serangan jantung yang terjadi di usia muda, kita bicara usia muda artinya di atas 35, 40 atau di bawah 50 tahun, itu mayoritas adalah perokok.
baik atau tanpa faktor risiko yang lain. Oh ya? Iya, betul. Di antaranya pasien saya umur 38 tahun, dan itu banyak pasiennya umur 40, dekat-dekat 40 ya. Ada yang serangan jantung, ada yang selamat, dan ada yang wafat. Itu banyak di antara mereka yang tidak hipertensi, tidak diabetes, tidak kolesterol tinggi, tapi sudah merokok sejak SMP-nya. Jadi memang faktor risiko tunggalnya hanya masalah rokok saja, dan itu sesuai antara studi dengan apa yang kami temukan di lapangan di rumah sakit. Jadi untuk usia muda Mas, secara studi dan nyatanya yang saya lihat, rokok merupakan faktor risiko utama. Mungkin kalau bisa hipertensi mungkin terjadi usia 30-an ya Mas ya. Ya. Karena diabetes mungkin usia 35. Tapi rokok SMP udah merokok. Start merokok. 10 tahun merokok ya, 10 tahun merokok aktif, kita nggak bicara jumlahnya, maka akan terbentuk yang disebut dengan plak atau lapisan awal dari penyempitan di pembuluh darah, namanya fatty streak, 10 tahun. Semakin lama dia merokok, maka penyempitan ini akan semakin berat. Dan puncaknya ketika usia produktif, 30, 40, lagi olahraga, sepak bola, ya, dia ngerasa badannya sehat, tahu-taunya olahraga itu mencetuskan serangan jantung akibat adanya penyempitan yang sudah lama. Jadi hubungan antara rokok dengan penyakit-penyakit yang berat ya, seperti jantung ataupun stroke itu sudah sangat kuat, Mas. Wah, Masya Allah, penjelasan detail banget. Berarti gini dok, kalau yang 40 tahun udah kena jantung kronis gara-gara rokok, sama 80 tahun baru kena jantung kronis gitu ya gara-gara rokok juga, itu kan ada jarak tuh ya. Nah artinya selain memang udah qadarullah gitu ya, tapi ada nggak jawaban medisnya bahwa kok bisa-bisanya dia kenanya di umur 80 tahun, mungkin si A kenanya di umur 30 tahun gitu, si pasang ring lah, pokoknya yang spesialisasi Anda lah, apa namanya, jantung ini gitu loh. Apakah memang gara-gara daya tahan tubuhnya lebih bagus, atau memang gara-gara metabolismenya lebih oke? Itu apa yang bikin begitu? Selain memang udah qadarullah ya? Ya. Ini bagus banget nih pertanyaannya, Mas. Oh iya, memang saya salah dokter tapi gagal sih memang. Gak. Emang kenapa? Banyak apa? Jadi gini, Mas, ini banyak argumen dari teman-teman yang merokok. Banyak loh Mas, teman-teman kita yang ingin berhenti merokok, cuma karena argumen yang seperti tadi, akhirnya toh kalau merokok tadi bisa kayak kakek saya umur 80 masih sehat-sehat aja sepertinya, ya enggak? Jadi gini. Apa tuh? Oke, yang pertama ya, kalau kita bicara real teman-teman semua, yang kasus seperti tadi 80, 90 masih sehat-sehat saja sepertinya, pertama itu kecil banget, sedikit sekali. Artinya, malah justru begitu ya? Sedikit. Bapak-bapak kita, kakek-kakek kita yang masih sehat walaupun merokok sampai usia lanjut mungkin ada, tapi nggak banyak. Ya, tapi artinya ada kan? Nah, ada. Yang saya bahas adalah yang adanya ini, Dok. Nah, berarti kita bahas yang jarang ya, artinya. Okay. Nah, ini faktor risikonya macam-macam. Pertama, ada memang orang-orang diberkahi Allah dengan pembuluh darahnya yang awet sampai usia tua, Mas. Oh, di pembuluh secara darah genetiknya. Oke. Jadi kita nggak bisa ngomong apa-apa kalau genetik. Artinya memang dikasih Allah kelebihan, pembuluh darahnya itu lebih awet dibandingkan kita-kita ini. Bisa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pola hidup yang kan berbeda antara kakek kita dengan kita sekarang. Kakek kita itu orang yang aktif. Biasanya mau beli makanan keluar jalan kaki. Kemudian banyak kerja di lapangan, di kebun, bukan di kantoran. Kemudian juga dia tinggal di desa dengan udara yang lebih bersih. Nah, semua faktor itu juga mempengaruhi tingkat kesehatannya. Nah, ini pola kakek kita nggak bisa kita samakan dengan diri kita sekarang, Mas. Nggak bisa. Kita hidup di zaman, kalau pesan makan gimana sekarang, Mas? Ya, kita jalan online gitu loh. Banyakan duduk atau banyakan jalan? Ya duduk. Duduk, kita berjam-jam duduk. Jadi nggak apple to apple kalau kita bandingkan antara diri kita sekarang. Oh, kakek saya dulu seperti ini. Yang pertama kasusnya jarang. Yang banyak justru teman-teman kakeknya kita itu yang serangan jantung banyak. Gitu loh, yang banyak seperti itu. Yang kedua, gaya hidupnya berbeda antara gaya hidup kakek kita zaman dulu dengan kita yang sekarang. Jadi yang bijak itu seperti apa? Ya sesuaikan dengan rekomendasi dokter di zaman sekarang untuk Anda. Jangan patokannya orang-orang yang terdahulu, tapi dengan generasi sekarang, apa nih rekomendasi dokternya untuk agar kita di generasi ini sehat gitu. Wah, Masya Allah. Akhirnya jadi pembenaran gimana, Dok? Apanya? Akhirnya kalau jadi pembenaran gimana? Ya sudah, gua perbaiki aja olahraga gue. Tinggal banyakin jalan, nggak gerak, banyakin minum, apa segala macamnya, jadi pembenaran gitu loh. Jadi malah bahaya gitu dipelintir narasi tadi gitu. Nggak bisa seperti itu karena nggak ada jaminan, Mas. Maksudnya kemungkinan persentase untuk kita, kalau kita pertahankan merokok, persentase kita terkena penyakit kronis itu jauh lebih besar dibandingkan selamanya. Ibaratnya kalau kita nyebrang jembatan lah, Mas. Jembatannya sudah bolong-bolong, udah rusak.
ada satu orang yang selamat, tapi mayoritas apakah akan selamat? Ya enggak. Mayoritasnya itu jatuh ke bawah. Kalau kita berpikir dengan logika yang benar, kita akan berpikir saya nggak akan melewati jembatan ini karena persentase saya untuk jatuh jauh lebih besar dibandingkan saya selamat. Harusnya seperti itu mikirnya kalau masih normal. Tapi kalau candu kan kadang menjadi pembenaran. Satu orang yang selamat ke seberang dianggap sebagai saya pasti selamat, padahal enggak. Gitu keren. loh. Iya. Wah, ini banyak nih, ntar bakal panjang nih pertanyaan-pertanyaan saya, nggak apa-apa ya Dok ya. Belum lagi ntar dibandingin antara rokok sama nasi padang, sama Coca-Cola atau minum-minuman yang karbonasi. Iya kan? Kayak gitu-gitu lah ya. Satu-satu deh kita runut. Baik. Dari mulai perbandingan-perbandingan yang akhirnya jatuh kepada tembakau sama elektrik, atau tembakau kan juga tumbuhan. Iya. Nah, maksudnya yang kayak begitu-begitu nih, gimana tuh Dok menyikapinya? Iya, maksudnya tembakau kan nggak ada yang salah dengan tembakau, Mas. Boleh aja tembakau. Cuma ketika tembakau dibakar, dikonsumsi dengan dihisap ataupun ditelan, itu jadi masalah. Karena ada zat aditif di situ yang bernama nikotin yang dihisap, ya, dan ada kandungan 4.000 zat kimia beracun lainnya. Jadi kalau tembakau ya nggak apa-apa, tapi ketika kita bakar dan hisap, di situ problemnya. Hanya penggunaannya. Hanya tembakau yang dibakar dan dihisap itu yang membahayakan ada nikotin. Kita bicara satu-satu ya. Iya. Intinya gini Mas, kalau kita bicara lebih luas, kita bicara tentang menghisap produk apapun, fitrah dari kita balikin kalau kita ingin sehat ya Mas ya. Pertama di tubuh kita ini ada 2 saluran. Pertama namanya saluran makan. Yang kedua saluran pernafasan. Saluran makan itu fitrahnya diciptakan Allah hanya untuk makanan saja. Dia siap untuk mengelola jenis-jenis makanan yang sehat. Saluran nafas itu fitrahnya hanya untuk udara segar, udara bersih, itu aja. Dia tidak diprogram oleh Allah dan tidak diciptakan untuk menerima jenis-jenis asap, uap yang ada pada jenis rokok ataupun vape. Dan semua jenis asap ataupun uap dari vape itu pasti Mas akan menyebabkan gangguan keseimbangan di saluran pernafasan kita. Itu bisa dipastikan. Karena memang tidak untuk itu diciptakan saluran nafas kita. Prinsipnya gitu dulu tuh. Jadi jangan tunggu, tembakau gimana Dok? Ini herbal gimana? Atau yang nanti akan muncul terus kan berbagai produk gitu. Intinya seperti itu. Dan secara studi pun menunjukkan semua produk pembakaran, penguapan, selain obat ya. Kalau obat kan ada dosisnya ya. Nebulizer itu akan menyebabkan iritasi di saluran nafas dan di pembuluh darah. Gitu loh. Lalu kalau ada yang ngomong lagi gini gimana Dok? Kan rokok ya. Rokok kenapa dilarang katanya merusak gangguan kesehatan. Nah sementara kok benda-benda atau mungkin asupan-asupan yang lainnya yang merusak kesehatan juga kok malah akhirnya nggak diharamkan. Atau mungkin nggak Contohnya dilarang. apa Mas? Contohnya? Nasi padang terlalu banyak. Aduh. Minuman soda karbonasi. Oke. Namanya karbonasi bukan sih istilahnya? Karbonasi lah. Iya kan? Gula. Banyak tuh. Iya kan? Minuman-minuman kemasan pemanis buatan yang lainnya. Iya. Ya kan? Nah yang kayak gitu-gitu tuh kenapa akhirnya pada dasarnya sebenarnya saya udah tahu juga sih jawabannya tahu ya. dari Ustadz Zulkarnain Sunusi saya udah tahu gitu. Tapi maksudnya selain dari sisi syar'i, fatwa gitu, dalil apa segala macamnya, dari dokternya nih saya malah pertama kali saya mau nanya nih. Jadi kan ada yang nanya Mas, Dok, mana yang biasanya kalau saya edukasi tentang rokok banyak yang tanya, Dok, kenapa dokter edukasinya hanya rokok aja? Gula gimana Dok? Gula kan juga bahaya. Jawaban saya sering kok edukasi masalah gula gitu loh. Cuma yang paling muncul viral rata-rata tentang rokok gitu dulu ya pertama. Terus kalau kita jawab, nih perbandingan antara gula dengan rokok, ini sebenarnya pertanyaan yang salah. Kok salah? Salah gimana? Pertama, gula itu masuk kepada kelompok nutrisi Mas. Bentuk kecilnya namanya glukosa. Itu dibutuhkan oleh tubuh. Nanti kita bicara masalah kelebihan nanti ya. Tapi kita bicara unitnya dulu. Gula itu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kelompoknya nutrisi. Rokok apakah nutrisi? Enggak. Rokok itu kelompok racun, beda. Jadi nggak mungkin kita samakan kelompok nutrisi dengan kelompok racun. Nggak bisa. Tahu racunnya maaf Dok. Biar kita perhatiin ini. Tahu itu dikategorikan racun? Maksudnya nikotin sampai dengan racun atau gimana misalnya? Simpelnya ada nggak produk lain di dunia yang dijual dengan bebas, tapi di situ ditulis ini membunuhmu? Ada nggak Mas? Coba sebutin satu aja yang lain. Ada nggak? Iya, nggak ada. Sehidup saya sih nggak ada sih. Nggak ada, karena semua orang sepakat ini adalah suatu poison, racun yang aditif dan dibutuhkan oleh sebagian orang karena bukan kebutuhan tapi kecanduan.
Oh. Oke, rokok itu bukan kebutuhan Mas, tapi kecanduan ini beda banget gitu loh. Kalau gula itu masih sejenis kebutuhan karena ada manfaatnya. Nanti kita bahas ya, Oh, oke, satu-satu oke. dulu ya. Oke. Pertama masalah rokok dan gula, jadi bukan apple to apple nih. Satu kelompok nutrisi, satu lagi kelompok poison atau racun, oke? Nah, nutrisi Mas, ya ini dibutuhkan tubuh sampai batas tertentu. Gula pun itu sangat dibutuhkan loh. Butuh banget. Kita butuh tenaga itu dari gula. Walaupun tidak harus dari gula pasir, bisa dari makanan, karbohidrat, macam-macam bentuknya. Tapi dibutuhkan. Bahkan untuk gula sendiri, gula pasir nih ya, ada batasan dari pemerintah, dari Kemenkes. Itu 50 gram per hari maksimal atau 4 takar sendok makan per hari. Batasnya ada nih, ada batasnya. Iya, pemerintah udah atur ternyata ya. Ada atur karena fitrah kita suka yang manis-manis kan. Iya. Oke lah suka yang manis-manis tapi jangan kebanyakan gitu loh. Jadi kalau gula ini prinsipnya silakan dikonsumsi sesuai kebutuhan tapi jangan berlebihan dan jangan rutin. Itu pertama. Oke. Karena kalau berlebihan dan rutin maka risiko diabetes di kemudian hari. Iya. Yang kedua, kalau memang ingin makan yang manis nggak harus gula pasir kok. Bisa kita ganti dengan gula-gula yang lebih kompleks seperti buah-buahan mungkin. Itu kan juga ada gula. Tapi dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga kalau kita ingin membandingkan dengan pertanyaan yang benar Mas, kalau gula kita bandingkan dengan kelompok nutrisi yang lain seperti garam contohnya. Oh, oke. Mana yang bahaya dok? Gula nih kebanyakan atau garam yang kebanyakan? Masuk akal, make sense secara logika. Karena sama-sama kelompok nutrisi. Oke. Boleh dikonsumsi dan dibutuhkan dan berbahaya kalau berlebihan. Nah terkait gula Mas juga ini ada perbedaan dengan rokok. Gula bisa jadi obat loh Mas. Gula jadi obat? Yes. Obat apa? Nah mungkin nggak ada yang tahu. Tapi kalau di rumah sakit ada kondisi yang disebut dengan hipoglikemia, gula darahnya rendah sekali. Bisa karena nggak makan atau efek samping obat diabetes terlalu rendah. Obatnya apa ketika sampai di puskesmas atau di klinik ketika kita ngambil obat? Teh manis. Paham. Teh manis ini bior guys. 3 sendok minum Pak, minum gitu loh kejar. Ibu saya kan diabetes ya, pernah suatu kali kelebihan dosis insulin. Saya cek gulanya itu sampai 20 nggak sadar. Masih sadar tapi agak ngigo. Yang pertama saya kasih ya kayak insulin karena saya nggak punya obat. Saya kasih gula gitu loh. Gula 5 sendok gula saya minumkan ke ibu saya, akhirnya sadar. Karena gulanya dibutuhkan untuk segera meningkatkan kadar gula darah yang sangat rendah. Dan pas serangan jantung Mas, ini juga nggak jarang ketika ada orang serangan jantung nih dilakukan tindakan kateterisasi jantung ya pasang ring ya. Karena serangan jantungnya pagi nih sampai rumah sakit malam, itu nggak makan pasiennya karena dia kesakitan dadanya. Nah datanglah ke ruangan cath lab dan kita lakukan tindakan pasang ring emergensi. Taunya pas tindakan pasien menggigil. Dok lemes banget dok, kita cek gulanya rendah. Yang pertama kita kasih teh manis dulu untuk menghangatin badannya dan asupan gulanya, dan pada saat itu gula sebagai obat. Adakah rokok seperti itu? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau ini nggak bisa dibandingkan not apple to apple. Kalau rokok, kalau mau ilmiah pembahasannya, mana yang berbahaya? Asap rokok atau asap obat nyamuk mungkin. Keren. Atau asap rokok dengan asap kendaraan, itu masuk akal. Karena sama-sama di sisi racun lah ibaratnya ya. Kalau tadi kan nutrisi dengan nutrisi harusnya dong. Kok disamain gitu. Wah keren dokter Bobby jantung. Nah kita ngomong sel dikit ya. Sedikit tahu lah saya tentang sel gitu, DNA, RNA gitu ya. Sel kan butuh makan. Yes. Berarti nggak mungkin dia cari asap rokok. Ya enggak lah. Pasti nyarinya insulin kita bekerja apa segala macamnya. Makanya kan metode puasa sekarang kita puasa nih gitu kan. Nyarinya sisa-sisa yang menggumpal gitu kan ya. Yang sisa-sisa lemak apa segala macam yang harusnya mungkin jadi cadangan gitu ya. Betul. Unit terkecil dari energi ya glukosa, gula juga Mas. Seperti sekarang kan kita puasa nih. Kita glukosa masuk nggak? Enggak kan. Makanya dibakar cadangan lemak kita. Nanti diubah menjadi gula. Gula ini nanti dipakai sebagai sumber energi bagi sel tubuh kita. Gula kan esensi gitu loh. Nah ini saya agak tajam nih dok. Scientific lah ya kita bahasnya lah ya. Mengenai rokok ini, tapi ada nggak metode memang rokok ini masuk dalam ranah mungkin ekstrim itu kesehatan atau mungkin diakui bahwa ini nih ya ada manfaatnya lah, simpelnya begitulah. Enggak ada. Nggak ada sama sekali. Enggak ada. Manfaatnya nggak ada sama sekali. Enggak ada. Buat katanya kan bikin Alzheimer atau bikin melek atau apa sih? Parkinson gitu-gitu kan. Apakah ada masalah-masalah tertentu kan? Gini, kalau kita bicara dunia kedokteran akan menimbang di antara manfaat dan efek samping atau bahayanya gitu loh Mas. Pertama, rokok tanpa keraguan itu
bahayanya luar biasa. Penyebab penyakit kronis yang sangat besar, jantung, otak, penyakit pembuluh darah lainnya, hipotensi, gangguan kehamilan dan lain sebagainya, sangat besar manfaatnya. Jadi sampai saat ini itu tidak jadi pilihan gitu loh untuk pengobatan. Contoh kalau kita bilang Alzheimer atau Parkinson, ada kok obat yang lain yang lebih aman, kenapa kita ngerokok gitu. Kalaupun memang terbukti ternyata ada sedikit banyak manfaat dari rokok untuk Alzheimer ataupun Parkinson, itu nggak bisa dijadikan pilihan karena banyak obat-obatan yang lain yang bisa kita jadikan obat begitu, dan itu terbukti keamanannya. Dan sungguh aneh kalau kita pakai rokok sebagai pengobatan untuk Parkinson, untuk Alzheimer, taunya pasien kena PPOK, penyakit paru kronis, sesak nafas pasiennya. Taunya pasiennya stroke di kemudian hari atau serangan jantung. Kan nggak lucu, Mas. Iya sih, tapi kenapa akhirnya ada narasi itu, Dok? Ya mungkin ada penelitian-penelitian, karena penelitian kan sangat banyak ya. Tetapi ketika bisa nggak, tapi gini loh Mas, tidak semua penelitian di dunia kedokteran ya, itu bisa langsung diaplikasikan sebagai standar pengobatan. Ini harus dipahami oleh masyarakat. Kenapa ilmu kedokteran itu sesuatu yang kita perlu syukurin ya, itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan gini, Mas ada produk, contohlah kayak herbal apapun itu, kalau kita bicara kedokteran, apakah ini bisa jadikan obat? Ada namanya uji klinis. Uji klinis itu tahapannya panjang, ada fase 1, 2, 3, dan 4. Fase 1 Mas, diuji coba dulu. Pertama ada etik dulu, ini layak nggak dicoba, artinya ada hipotesis secara ilmiah. Pertama diuji coba dulu dengan binatang dulu nih. Oke, lulus ternyata, di binatang percobaan bermanfaat. Baru masuk jika dibolehkan ke tahapan kecil di manusia. Itu pun manusia yang memang dengan aturan yang ketat gitu loh. Terus ketiga, keempat di populasi yang besar. Kalau lulus semuanya, maka produk hasilnya adalah akan menjawab dengan penelitian yang besar. Pertama, apakah memang ada hubungan nggak antara produk ini dengan outcome dari kesehatan? Terjawab itu pertama. Yang kedua akan terjawab, ada nggak efek samping yang muncul? Ini yang penting. Kan kalau Mas biasanya minum obat anti alergi misalkan cetirizine misalkan atau CTM, efek sampingnya apa? Ngantuk kan? Ngantuk. Iya. Itu diketahui dari uji klinis gitu loh. Efek sampingnya apa, kemudian dosisnya berapa, itu semua bisa di situ. Nah, terkait dengan Alzheimer dan Parkinson tadi, itu baru di tahapan penelitian awal dan tidak bisa dijadikan standar pengobatan Mas di bidang kedokteran. Oh, karena belum nyampe tahap populasi banyak ya? Nggak bisa. Karena di situ dulu baru akhirnya kasarnya dokter fatwa tuh. Oke, ini bisa dipakai nih, gitu ya? Itu bisa dipertanggungjawabkan secara keilmiahan, gitu loh Mas. Jadi nggak bisa, mungkin banyak masyarakat, ada penelitiannya nih, langsung pakai, nggak bisa gitu, nggak bisa. Harus kembali dilihat dulu seberapa kuat penelitiannya, kemudian dibahas di organisasi profesi masing-masing dengan menantang penelitian itu benar atau tidak, kuat atau tidak, baru kemudian dokter bisa mengeluarkan standar pengobatannya. Jadi nggak semudah itu. Wah, ini menarik nih. Balik lagi dikit berarti ke sate padang. Nasi padang sama ya? Apa yang kan sama? Kasusnya tadi kan masalahnya kan kalau rokok dengan minuman soda gula, rokok dengan nasi padang, rokok dengan apapun itu yang akhirnya makan ini juga kebanyakan juga membahayakan kok. Tapi semua yang tadi disebutkan unsur makanan apalagi ya, itu kan berarti kan mengandung nutrisi sebetulnya ya. Itu kuncinya tuh di situ sebenarnya. Memang ada yang bandingin nasi padang dengan rokok Mas? Memang ada? Ya mungkin ada aja. Mungkin ada aja. Enggak, maksudnya kan kalau dimaksud dengan rokok itu membahayakan, makan nasi padang banyak juga rutinitas tiap hari juga membahayakan. Bahkan ada juga yang membandingkan bahwa ayo kita adu deh. Lu ngerokok tiap hari, lu makan nasi padang tiap hari. Ini kayak gitu-gitu tuh dok tuh. Makanya ini harus clear ya, tanpa menyudutkan kemana-mana ya. Kita pengennya semua ilmiah, edukasi, gitu kan, hikmah yang jelas gitu loh. Kita positif loh obrolannya. Nasi padang ya nutrisi, makanan sama prinsipnya semua makanan. Silakan kita konsumsi selama tidak berlebihan. Ada kandungan nutrisinya di dalamnya. Cuma mungkin lebih lanjut lagi ya kalau kita bahas. Mungkin pada populasi orang-orang tertentu perlu dibatasi. Misalkan nih, ternyata si bapak ini sudah menderita penyakit jantung nih, nggak boleh lagi ya makan tunjang, makan babat gitu loh. Pilihannya ayam pop aja deh, jangan yang asin-asin. Atau ada hipertensi nih, berarti yang kuah-kuah yang asin-asin dibatasi ya. Atau diabetes jangan makan pakai es teh manis gitu loh, yang tawar-tawar aja. Lebih ke sana loh gitu loh. Tapi nggak bisa dijadikan pembenaran, kamu makan nasi padang kebanyakan juga bikin penyakit, yang nggak gitu juga. Karena ini pasti ada nutrisi dan manfaat bagi tubuh kita. Buktinya kalau kita lagi puasa, makan nasi padang, kuat nggak kita Mas setelahnya? Iya juga. Tenaga dong. Tenaga. Kalau rokok nggak Mas, kalau rokok, kayak tadi ya,
setelah merokok kok seger, kok fokus Iya, gitu ya. heeh. Itu bukan manfaat positif dari rokok, tapi ketika kecanduannya terpenuhi, Mas. Nah, ini penting. Oh. Jadi semua manfaat yang didapatkan oleh orang yang merokok itu efek candu yang terpenuhi. Ini tolong digaris bawahi. Ya. Bukan karena efek positif rokok. Mudahnya seperti ini ketika orang nggak merokok, ya. Saya ada grup saat ini di WhatsApp dengan Dokter Indonesia Bertauhid. Ada 1.000 orang di Ramadan ini yang ingin berhenti merokok. Gabung sekarang. Masya Allah. Mereka bilang sama pertanyaan, dok, saya kalau berhenti merokok setelah makan, dok, berbuka puasa, kalau saya hentikan merokok sekian lama, saya gelisah, dok. Gak kuat saya, dok. Uring-uringan, stres gitu. Dan ketika saya merokok setelahnya, saya tenang. Ini bukan kebutuhan, tapi kecanduan. Paham nggak, Mas? Iya. Karena nikotin dari rokok itu nanti akan berikatan dengan otak kita. Otak itu akan mengeluarkan hormon namanya dopamin. Dopamin ini yang bikin kita happy, fokus, tenang. Ketika kita nggak merokok, nikotin kan turun ya. Iya. Karena dopamin pun turun, ya timbul kegelisahan. Jadi manfaat yang didapatkan bukan real dari manfaat rokok, tapi efek kecanduannya yang terpenuhi dengan rokok. Beda banget ya berarti ya. Terus satu lagi, Mas, masalah gula tadi ya. Ini kenapa nggak bisa disamaan antara gula dengan dengan rokok? Biasanya ada orang nih suka sekali dengan yang manis-manis nih, minuman manis, boba dan segala macamnya. 1 gelas dikasih, dia suka banget nih, dikasih 1 gelas boba, habis. Kedua habis. Ketiga masih kuat nggak dia untuk minum yang manis? Enggak, danek gitu loh. Dia cukup, ada batasnya. Tapi rokok ada batasnya enggak? Bisa 5 bungkus sehari itu bisa gitu loh. Oke, ini juga Beda. nyambung ya. Juga nyambung sama kebutuhan sama kecanduan ya. Iya, Saya jadi banyak garis bawah nih di sini, banyak di stabilo ini ya. Iya. Ya kan? Nutrisi sama racun. Iya, betul. Kebutuhan sama kecanduan. Ini bagus-bagus banget nih materinya Dokter Bobby nih. Iya. Kalau kita lagi gelisah lapar, pilihannya juga ngeluh nggak harus nasi padang juga gitu loh. Ini bukti konkret bahwa ini bukan kecanduan gitu loh. Iya, betul. Iya, kebutuhan yang penting nutrisi. Bisa diganti dengan yang lain. Iya. Tapi rokok nggak bisa diganti dengan yang harus itu. Dapat nih. Iya. Iya kan, misalnya saya nih buka puasa kan kalap nih, lapar mata istilahnya kan. Bisa macam-macam. Wah, pokoknya gue masuk ke kantin semua gue pesen. Iya. Pas masuk 1 begah kan. Iya. Nah maksudnya kan emang sebenarnya kan menyelesaikan tanggung jawabnya gue lagi lapar, butuhnya nutrisi, selesai. Iya, selesai. Terus nggak harus juga nasi padang. Enggak, itu bukan candu ya teman-teman ya. Misalnya kayak gue gila banget misalnya sama nasi padang. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya bukan candu ya, karena memang mungkin hobi, karena seneng. Sukanya aja. Gitu. Tapi kalau rokok itu udah bener-bener efek yang candu ya. Iya, makanya rokok itu bisnis candu, Mas. Makanya nggak ada produk di dunia yang seperti rokok, yang pemerintahnya mengatakan itu pertama dilegalkan di beberapa di negara umumnya, karena ini kaitannya mungkin dengan pendapatan dan bisnis dan kepentingan. Yang kedua, pemerintah mengakui ini produk yang berbahaya. Nggak ada yang nggak mengakuin. Yang ketiga, pengusahanya pun mengakui ini berbahaya dengan mencantumkan ini berbahaya, sehingga termnya mereka, kesepakatannya, resiko tanggung Anda sendiri. Menyebabkan jantung, inilah impotensi, bla 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 bla. Biasanya kalau Mas Dedi punya produk makanan, tahu-taunya ada keracunan nih, kira-kira bisa dituntut nggak? Oh iyalah. Tapi rokok bisa dituntut nggak, Mas? Oh, dia udah disclaimer ya? Nah, gitu. Iya. Akhirnya kan kembali ini merupakan tanggung jawab Anda, gitu. Iya, dan pemerintah juga sudah ngesahin tuh rokok membunuhmu, itu aturannya jelas. Iklan-iklan di TV juga begitu. Jika Anda taat sama pemerintah, berarti ikutin dong, jangan nggak konsisten gitu. Ya, ini masalah ini juga hal yang penting dijelaskan, Mas. Kalau banyak sekali upaya dari teman-teman LSM yang konsen tentang rokok ya, yang berjuang di tingkat legal, ini suka terhambat. Karena rokok ini bukan hal yang kecil ya, ini bisnis raksasa di Indonesia. Tentu banyak kepentingan, sehingga ketika masuk ke aspek legal mungkin banyak orang yang mungkin tidak setuju ya dengan pembatasan yang ekstrim tentang rokok di negara kita. Oh, karena legal. Ya, sementara di luar negeri seperti di negara asalnya Amerika, perokok itu udah sangat turun, Mas. Sudah rendah penggunaan rokok itu sudah bukan tren lagi gitu loh. Kenapa ya? Karena masyarakat sudah educated-nya udah bagus gitu loh, udah paham ini nggak baik buat kesehatan saya, nggak worth it karena biaya kesehatan di sana mahal. Kalau saya merokok saya sakit nanti saya akan mengeluarkan biaya yang besar, sehingga udah trennya turun, sehingga di sana nggak terlalu laku lagi. Tapi di negara berkembang seperti kita Indonesia ini masih suatu ya sangat disayangkan, masih suatu kebutuhan masyarakat dan kita berharap ya kedepannya juga
kebijakan dan regulasi pemerintah lebih baik lagi sih. Amin, amin ya Rob. Ya, dapat 4 kata kunci ya, atau 2 kata kunci tadi ya. Antara nutrisi sama racun, sama kebutuhan sama Keracunan. Kecanduan, keren banget ya. Nah sebenarnya panjang ya pembahasannya mengenai rokok ini, tapi memang sebenarnya kalau lu sehat, lu kondisi fisiknya maksimal, tidak merokok gitu ya. Ya, kalau udah terlambat berarti bisa diobatin Dok ya. Pelan-pelan ya. Oh iya bisa. Kalau udah gue udah berlarut nih apa segala macamnya bisa ya. Bisa. Jadi kalau dari kedokteran jantung, seseorang itu baru dikatakan mantan perokok, Mas jadi berapa? Setahun, 2 tahun? Lah, ya mantan perokok ya sudah saat itulah. Enggak. Berapa coba? Sebulan, 2 bulan. Enggak, 10 tahun. Hah, 10 tahun? Yes, 10 tahun. Biasanya Mas merokok gitu ya. Di meja kami, di komputer kami, Pak, rokoknya udah berapa lama berhenti? Oh, udah berhenti Dok, berapa? 5 bulan. Oh, ya, masih perokok. Hah? Yes. Karena ada kemungkinan bisa balik lagi? Bukan. Apa Efek dari rokok itu benar-benar degradasi hilang dalam 10 tahun. Oh. Selama itu, Mas. Makanya rokok itu jangan lama-lama berhentinya, langsung berhenti sekarang gitu loh. Jadi kalau misalnya dari gambar manfaat berhenti merokok, itu ada manfaat dari 20 menit pertama kita berhenti sampai 10 dan 15 tahun kemudian. Memang selama itu yang dibutuhkan untuk menghilangkan dampak rokok. Nggak sesimpel itu. Tapi izin jawab nih Dok. Maksudnya dulu waktu zaman-zaman saya nakal-nakal di SMA, ya kan. Kalau dulu kan mungkin kan aspirasinya 2 kali ya. Mungkin candu juga, yang kedua kan biar kelihatan keren lah. Ya, pertemanan ya. Kan begitu kan mau nggak mau. Saya cobain rokok. Cuma kok saya ada di kubu yang, kan ada yang pernah dengar Dok mindset. Pernah dengar mindset apa ini semuanya bisa ditinggalin itu semua mindset itu. Ya mungkin ini udah pasti karena ya atas izin Allah gitu ya. Kedua, kok saya ada di kubu yang mindset ya? Kayak nggak harus rokok deh apapun. Kayak nggak bagus misalnya. Itu mah hilang-hilang aja, nggak tahu ya. Apa saya belum masuk di tahap candu apa gimana sih? Iya itu dia. Setiap orang bisa jadi pecandu rokok. Saya nongkrong kan tiap hari. Iya, tapi pertama genetik juga ada sih. Artinya ada orang yang memang berbakat ketika ngerokok beberapa aja udah candu gitu. Ada secara genetik. Oh ini. Tetapi ada juga orang yang nggak pecandu. Ya, seperti Mas Dery misalkan. Dulu tahun 2005, 2006 gitu. Lama ya, misalnya atau siapapun lah. Tapi ketika terus-menerus dia merokok, dia pasti akan jadi pecandu. Karena nikotin itu udah masuk ke otaknya gitu loh. Dia dipaksa jadi pecandu. Atau beda-beda level pagar canduan ya, pintu candunya. Memang ada juga gitu. Masing-masing orang beda. Tapi kalau dia dikasih rokok terus, lama-lama pasti akan jadi pecandu. Iya. Karena nikotin masuk ke dalam darah, ke otak. Ketika otak sudah terbiasa dengan nikotin, di saat itulah dia akan kecanduan. Jadi mindset aja nggak cukup? Nggak bisa. Gitu. Yang 1.000 orang yang bergabung, mindsetnya ingin berhenti nih Mas. Tapi berjuang. Saya tuh baru tahu. Saya ini bertahun-tahun saya pikir tuh kayak mindset. Gue aja aman-aman aja kok. Makanya, soalnya saya bandinginnya nggak harus dengan rokok apapun. Nggak tahu ya, mungkin fitrahnya saya apa gimana, kayak tinggalin aja udah. Kalau saya sih gitu. Ada yang bisa seperti itu, tapi saya nggak semua orang. Nah makanya ini mungkin hal yang bagus buat teman-teman yang merokok atau siapapun yang merokok. Kalau seandainya teman-teman atau Anda perokok saat ini, gitu, it's okay. Tetapi tolong akui dulu satu hal, bahwa rokok itu nggak baik buat Anda. Itu dulu deh, oke? Dan kemudian yang kedua, berusahalah berhenti merokok dan mengakui bahwa kita perokok dan ingin berhenti merokok itu nggak salah loh Mas. Karena memang butuh perjuangan untuk berhenti merokok. Terlepas dari candu nikotin itu butuh perjuangan. Bahkan karena susahnya berhenti dari rokok, ada namanya klinik berhenti rokok saat ini secara profesional. Gitu. Jadi kalau teman-teman merokok saat ini atau siapapun, ya udah kalian merokok, akuin itu suatu hal yang salah, yang tidak benar. Tapi berusaha untuk berhenti, mungkin kalau butuh dengan tenaga profesional, itu banyak. Bukannya akhirnya jadi pembenaran apapun itu ya. Nah, itu yang salah sayangnya. Gitu. Jangan sampai ke sana arahnya. Jadi pembenaran atau mencari motivasi teman-teman yang merokok akhirnya tetap lanjut merokok atau malah lebih berat lagi membenarkan perlakuan merokok. Jangan. Ya, sebenarnya saya nanti mau cari tahu nih, Dok, terkait gimana cara berhentinya. Oke. Ya, tapi mungkin saya akhirnya jadi mengambil kesimpulan. Sabar teman-teman, nanti Dokter Bobby akan bocorkan ya. Tapi kesimpulan saya adalah sebelum nanti dokter kasih tahu adalah mengenai kalau kita sehat, fisik kita prima apa segala macamnya, kan ibadah jadi maksimal ya. Oh benar. Iya kan, apalagi kan kalau yang senang rame di perbincangan kan nggak jauh-jauh dari peribadahan. Maksudnya yang menyampaikan juga siapa, mungkin ada orang-orang yang ahli ibadah apa segala macam. Nah sebenarnya teman-teman, kalau lu kondisinya prima apa segala macamnya, ibadah yang mungkin menjadi satu bagian yang
fisik banget kan umroh, haji. haji, Iya. haji lah gitu apalagi. Nah ya kan, nah mau nggak saya memanggil buat teman-teman semua, saya mengajak yang pertama saya mau doain dulu, semoga tahun ini teman-teman bisa berangkat haji, insya Allah di tahun Amin. 2025 ini furoda gitu ya. Dan yang kedua adalah ngobrol lebih lanjut lah, terserah lah mau tentang pembahasan kita kali ini mau nanya lebih clear mengenai fatwa bagaimana hukum rokok apa segala macamnya ke guru kita yang sudah ramai sekali diperbincangkan, yaitu Ustadz Zulkarnain Sunusi. Masya Semoga Allah jaga Masya beliau. Amin. Nah, ini kabar gembiranya saya sama beliau. Ini kita lagi bikin satu ajakan. Yuk kita doa bareng. Yuk kita coba jalanin apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW misalnya. Nah, kita lagi buka yang namanya haji. Masya Wah, Allah, furoda. Masya Allah. Tentunya ini disupport dari Kasih Umroh yang dimana nanti kita di sana bisa sharing-sharing, ngobrol apa segala macamnya terkait haji. Nah, intinya adalah kamu bisa berangkat tanpa antri. Buat teman-teman, buat dokter, buat keluarganya, sampaikan aja dok. Udah banyak banget tuh yang daftar ke kita ya, alhamdulillah atas izin Allah gitu ya. Dan ini kenapa tanpa antri? Karena memang menggunakan visa mujamalah. Nah jadi undangan langsung dari pemerintah Arab Saudi. Karena Ustadz Zulkarnain ini Masya Allah, waktu kemarin saya ke Mekah, beliau ternyata lanjutnya ke tempat sisi kecamatan yang berikutnya. Saya pikir mau kemana? Saya pikir mau makan nasi kebulu di sebelah mana. Taunya beliau harus meeting lagi karena beliau punya kantor di Mekah. Oh, Masya Oh, Masya Allah. Jadi urusannya sama pemerintahan dari Saudi. Oh, ini yang bikin kita dapat visa mujamalah. Dan jujur teman-teman, kalau sedikit agak teknis ya, 400 jutaan di luaran sana itu setara dengan kita punya paket 340 jutaan. Jadi beda 100 jutaan. Kenapa? Karena tadi, dalam tanda kutip kalau istilah sekarang, ordal. Orang dalam. Ya enggak, maksudnya kan jalur cepatnya secara legal dan secara positif ya dari pemerintahan Saudi juga. Berangkatnya kapan Der? 26 Mei 2025. Jadi di sana kita boboknya menikmati suasananya itu di bintang 5, fasilitas VIP karena kan tamu kehormatan dari pemerintahan Saudi kan kita harus VIP kan dong dok, ya enggak? Dan bimbingan langsung dari Ustadz Zulkarnain Sunusi hafizahullah taala. Ya, informasi lebih lanjut cek aja di bawah dan ingat ya teman-teman ya karena memang ini kan masalah haji itu kan nggak jauh-jauh dari visanya, kuotanya. Jadi saran saya pastikan kalau teman-teman dapat potongan ini langsung aja lakukan segera. Gitu kan. Kita start from-nya 340-an kalau nggak salah ya. Itu furoda ya. Langsung aja informasi lebih lanjut cek aja di bawah. Nah, sama halnya dengan persiapan saya mau haji nih, Dok. Insya Allah. Amin. Semoga Allah mudahkan. Haji ini kan pasti kan ya tadi kondisi fisik apa segala macamnya. Pas ada yang curhat juga misalnya. Ya kalau untuk urusan fatwa mungkin kan pasti nanyain ke Ustadz Zul nanti begitu haji. Atau mungkin banyak juga orang-orang di sana kan juga masih merokok di tanah suci apa segala macam masih banyak kan. Tapi mereka tuh bergejolak hatinya pengen sembuh gitu loh. Caranya gimana sih dok? Ya, jadi Gimana kalau sih? pertama ini pertanyaan banyak banget ya. Pertama bisa kita usahakan sendiri dulu atau yang kedua minta bantuan profesional. Kita bahas yang pertama dulu. Artinya yang kita usahakan secara mandiri. Yang pertama teman-teman, yang paling penting itu ilmu dulu. Kita bergerak dengan ilmu. Jadi teman-teman yang ingin berhenti merokok, cari motivasi tambahan dengan memperbanyak ilmu. Di antaranya dari dokter-dokter ya. Apa bahaya dari rokok? Apa mungkin nggak apa-apa dari segi bisnis. Ternyata rokok itu bukan sesuatu yang baik. Ini hanya masalah bisnis mungkin bagi sebagian orang, tapi merugikan bagi penggunanya. Gitulah. Yang kedua, teman-teman tentu tekad ya Mas ya. Harus tekad dulu nih untuk berhenti merokok dan tentu doa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk teknisnya ini ada dua pendekatan sebenarnya untuk berhenti merokok. Yang pertama, yang paling banyak berhasil terus terang ya, pengalaman saya sebagai dokter jantung itu langsung berhenti seketika. Candu-candunya? Langsung cut. Adiktif ya? Ya, saya jelasin. Jadi banyak pasien datang ketemu saya, dok, saya sakit dada gitu. Setelah saya cek ternyata benar nih penyakit jantung koroner. Bapak, apa nih faktor resikonya? Ternyata salah satunya perokok. Pada saat itu saya bilang ke bapaknya, Bapak kalau ingin sehat, kalau ingin ikhtiar umur panjang wajib berhenti merokok. Kapan berhentinya dok? Saat ini juga ya, wajib. Biasanya ada orang tertentu dan banyak menjadikan itu momentum. Langsung berhenti saat itu juga karena dapat informasi yang cukup menohok bagi dirinya. Nah, langsung berhenti mas. Nah, memang dia akan mengalami naik dan turun emosi selama 3 minggu. Pasti, karena dia kan candu ya. Ketika 3 minggu dia akan ngerasa uring-uringan, gelisah, emosi, nggak bisa depresi bahkan itu karena candu nikotinnya lagi lepas. Segitunya? Iya, segitunya. Memang berat. Dan ini penting kita ketahui untuk anggota keluarga dari istri ya. Kalau misalnya suaminya lagi program berhenti merokok, jangan dimarahin gitu loh, disupport.
Karena memang lagi susah, ibaratnya lagi turbulence, Iya, nggak stabil. nggak stabil. Heeh. Nah, dalam 3 minggu itu tahan, bisa substitusi misalkan ketika ingin merokok banyak minum air putih, gosok gigi misalkan, atau ganti dengan permen tanpa gula juga bisa. Kenapa tanpa gula? Kalau gula kan bahaya juga, kebanyakan gula nanti diabetes gitu. Kan rokok bisa 3 kali 4 kali dalam sehari kan. Gula kebanyakan, jangan yang free sugar, kan banyak tuh. Oh iya. Free sugar ya. Iya. Nah, itu tahan selama 3 minggu, Mas. Kenapa 3 minggu? Karena teorinya dalam 3 minggu otak akan mulai terbiasa tanpa nikotin. Dan minggu keempat biasanya dia normal lagi otaknya. Dia udah nggak butuh lagi dengan nikotin, udah terbiasa. 3 minggu guys, ayo. Hah? 21 hari ya. Siapa? Betul. Lu 21 hari? Semua. 21 hari buat break habit. Yes. Oh gitu. Terus satu lagi yang penting, nasihat dari para asatidz, Dr. Rahinu Bahrain kemarin juga bilang itu bagus banget. Salah satu inti berhenti merokok, putus circle teman-teman perokok. Ini penting nih, Mas. Ini banyak ya, Mas ya, pasien-pasien saya ya yang udah berhenti merokok, kan pasang ring nih di cath lab, pasang pasien serangan jantung lah. Udah mau sekarat gitu loh. Dia perokok. Kita pasang ring, dianya selamat. Alhamdulillah, bismillah, izin Allah Subhanahu wa taala. Salaman tuh di cath lab, di ruang kateterisasi jantung. Pak, mulai hari ini berhenti merokok. Iya Pak, dokter, saya berhenti merokok. Janji. Tahunya setahun 2 tahun kemudian dia udah sehat, ketemu teman perokoknya. Terus? Rokok dong 1, kata temannya. Terus? Enggak, saya nggak boleh. 1 aja nggak apa-apa, 1. Ya udah, itu blast lagi rokok. Subhanallah. Itu nggak 1, 2, banyak banget. Jadi circle itu harus diputus, Mas. Itu yang pertama ya, mendadak ya. Yang kedua yang lagi saya terapin di WhatsApp grup ini, itu namanya diprolong, diperpanjang. Biasanya sekarang nih Ramadan kan, ini pas banget nih buat berhenti merokok. Di sini bisa kan kita subuhnya jam 5 ya, kurang lebih jam 5 kan. Jam 5 kan menahan sampai jam 6 misalkan. Itu kan udah 13 jam kan tanpa rokok. Ya udah, setelah berbuka puasa jangan langsung merokok, diprolong ke belakang. Prolong apa sih? Diperpanjang maksudnya. Oh, prolong. Biasanya abis buka puasa langsung merokok. Iya. Mundurin mungkin 1 jam hari ini baru merokok. Besoknya 2 jam setelah berbuka. Besoknya 3 jam setelah berbuka. Jadi makin lama makin panjang. Sampai 24 jam bebas rokok. Oh iya? Ya. Kayak apa sih kalau kemarin yang di cerita-cerita di rehabilitasi ya? Di kadarnya diturunkan. Dia di tapering ya, diturunkan. Iya, diturunin gitu ya. Ya, betul. Seperti itu langsung mayoritas sembuh tuh begitu? Itu memang perjuangannya lebih. Kalau sejauh ini 3 hari dari grup ini baru dari 1.000 orang, 154 orang yang berhasil 24 jam tanpa rokok dengan metode ini. Ya mudah-mudahan dengan seiringnya waktu nanti makin panjang sampai 24 jam bebas rokok, Mas. Itu cara yang pertama ya, mandiri ya. Cara yang kedua profesional ya, datang ke klinik klinik berhenti merokok. Itu banyak di puskesmas di Jakarta. Dokter ada? Saya nggak ada, cuma di puskesmas di Jakarta setahu saya ada klinik berhenti merokok. Itu ada. Jadi bisa konsultasi, nanti diikutin saran dan juga pengobatan nanti. Mungkin ada pendekatannya. Coba kita buka aja klinik berhenti merokok. Ini ya. Sehat Negeriku, bukan? Ini ya? Ini di persahabatan ya. Saya pernah ketemu beliau nih. Fuad Bawazir kan? Ya. Yang bapaknya Jin dan Jun. Ya, rahimahullah. Iya kan? Fuad Bawazir, Fuad Baraja. Ya. Beliau salah satu. Maaf, beda marga. Salah satu pionir berhenti merokok ya. Iya kan? Ya. Saya pernah nge-MC di tahun 2015. Sama partner siaran saya Armanda Geraldi Aldi itu di Hits FM. Itu di FX tuh sama beliau. Ini nge-MC dapat job tawaran apa sih namanya? Gerakan berhenti merokok lah. Saya nge-MC di situ. Nah, saya enggak, partner saya kan iya gitu. Jadi bingung tuh ngejokes ya. Saya bingung nih. Oh iya, ayo gerakan bro. Pas saya bilang, ayo dong stop rokok. Kok Aldi diem aja gitu. Dia istirahat di. Iya kan? Nah itu tuh. Ini inget banget saya. Makanya beliau punya itu masih aktif ya berarti ya? Gerakan ya? Apa namanya? Klinik berhenti merokok. Kan soalnya beliau punya itu. Kemarin call to action saya nge-MC itu ke situ. Acara di FX tuh ada kayak apa namanya? CFD. Oh, CFD. Kita nge-MC di pinggir-pinggir situ gitu. Ingat banget tuh, Masya Allah. Ya banyak ya Mas, klinik berhenti merokok di puskesmas juga banyak ya? Banyak, tinggal datang puskesmas gitu. Kalau mau konsultasi di grupnya dokter tadi apa? Dokter apa tadi?
ini close sih ya, udah penuh sih. Oh. Udah penuh. Kita bikin WhatsApp group dari awal Ramadan. Ini udah jalan sih 3 Oh, udah hari. jalan programnya ya. Udah Berarti nanti jalan. ada lagi tahun depan. Insya Allah. Atau konsultasi ke dokter mungkin barangkali. DM misalnya. Bisa Insya Allah. Wah, 540.000 spesialis jantung dan pembuluh darah. Nah, semuanya ada di sini teman-teman. Oh iya, ada e-book nih, ada seputar kesehatan juga ya. Coba buka dong. Oh iya. Mau dong, Dok. Ya. Ada apa aja di sini? Jadi programnya. ya. Mungkin yang lagi rame sih ini sih yang pertama, yang e-book pertolongan pertama kegawatan di rumah ya. Ini sih ini apa namanya yang saya buat dan kemudian ini juga boleh di-share setelah dibeli, silakan di-share oleh teman-teman. Isinya pertama pertolongan orang pingsan, henti jantung, tersedak, serangan jantung, dan juga ada videonya nanti yang bisa di-scan, yang bisa dipelajari. Aku boleh bantu sebarin nggak? Bantu nggak sih, itu bahasa bijak sih. Aku bantu jualin boleh nggak? Boleh Mas, silakan. Ya kan aku kan afiliator, Dok. Boleh nggak? Ini linknya juga tahu dari Mas Dedi. Saya baca, oh ada ini ya. Oh, dari Mas keren. ini. Iyalah. Tahunya dari antum nih. Iya. Makasih Dok, kan memang kita sebenarnya belum bisa cerita sih, tapi Iya. ada joint venture lah sama Yes. link.id. Nanti kita ceritain lebih banyak lah. Ya. Nah, Sangat membantu. boleh Dok ya? Oh iya. Ini aku afiliasikan boleh Oke, ya? Boleh ya, mantap. mantap ya? Boleh banget. Boleh ya, bismillah Dok ya. Bismillah, Mantap. Aku baru Masya lihat Allah. nih karena ada link.id. Makasih juga Dok udah pakai link.id ya. Siap, Ya, ini ada pertolongan pertama kegawat daruratan di rumah, henti jantung, pingsan dan lain sebagainya. Anak tersedak. Oh iya itu dia tuh. Ya, Ya, kasus semua itu yang informasi sering. ini penting nih, edukatif nih. Sangat Nih saya penting. bantu nih ya. Kalau pengen beli e-booknya Dokter Bobby Jantung ada di bawah di deskripsi kita, atau mungkin kalau ketemu tayangan ini lewat Instagram atau mungkin TikTok dan lain sebagainya, cek aja caption, itu ada format-format yang memang mengantarkan lo untuk masuk ke linknya e-book ke Dokter Bobby Jantung. Masya Allah, jazakallah khair. Wayakum Dok. Keren. Ada lagi Dok yang mau ditambahkan? Nah ini, kok dokter bisa-bisanya vape paling ujung ya? Karena memang lagi viral saya, bagaimana Dok? Iya, banyak banget. Ini konten-konten tentang vape ya. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke Instagram saya, bisa tinggal klik di highlight, juga sudah saya highlight tentang rokok, tentang vape ya, silakan dibaca. Oh iya nih. Ada yang ngomong tuh asap Iya, rokok iya. untuk terapi apa segala banyak macamnya. banget. Ya, ini juga beberapa ya, ini beberapa video yang saya stitch. Kan ada kebangetan, Mas. Iya. Saya suka Maksudnya- konten Dokter Bobby tuh udah lama ngikutin tuh. Ada kebangetan. Karena gini loh, Mas. Karena Di-stitch mulu. vape ini diusahakan dinormalisasi di kalangan ibu-ibu gitu Iya, loh. iya, Sayang iya. banget, dan itu kepentingannya kan bisnis lagi ya. Lagi bisnis gitu, sayang. Makanya saya stitch agar masyarakat sadar ini nggak baik buat kesehatan kalian. Iya. Jangan dinormalisasi. Tuh dengerin tuh. Vape juga berarti kan masuknya efek candu ya? Candu kan nikotin juga. Nikotin juga ya? Nikotin juga sama. Terakhir berarti ditutup deh Dok. Hmm. Ya meskipun agak ngulang, tapi ini Ya. kan saya mau kepikiran baru lebih dalam. Ya. Berarti meskipun ada narasi herbalan apa segala macamnya, kalau tidak ada nikotinnya, Ya. meskipun saya juga udah ninggalin ya. Oke, tetap tidak dianjurkan, Mas. Tuh. Pertama gini loh, ketika ada produk, kita kembali nih niatnya apa dulu nih? Apakah ini untuk kepentingan bisnis atau kepentingan kesehatan? Nah. Itu udah beda banget, Mas. Iya. Kalau kepentingan kesehatan, ikutilah alur yang benar untuk menyatakan ini bermanfaat, ini obat, Iya. yaitu uji klinis misalkan. Jangan langsung diklaim testimoni beberapa orang dengan logikanya sendiri, kemudian diklaim ini menyehatkan. Nah itu. Sementara nggak diuji, ada nggak efek sampingnya di kemudian hari, berapa dosisnya, Itu. nggak bisa dipertanggungjawabkan karena mindset utamanya bukan untuk pengobatan, tapi it's about all business gitu. Ya itu dia. Itu Jadi masalahnya. dapat ya ceritanya teman-teman ya. Maksudnya adalah tadi kata-kata ninggalkan adalah karena di rangkaian momen hanya itu saja. Dan saya juga pengen ngerapihin nama saya Ya. karena memang ternyata itu adalah tuduhan yang sifatnya fitnah, dan yang bersangkutan katanya juga udah baru tahu juga bahwa oh gue pikir lo begitu, padahal waktu itu karena pas nguji si bunga telang ya teman-teman kalau nonton potongan yang sini coba deh nonton dari awal lagi deh ya. Itu ternyata katanya herbal, ada uap herbal apa segala macamnya. Saat itu saya langsung meyakini bahwa ketika Ustaz Zulkarnain Sunusi bilang bahwa ini hati-hati gitu, nggak bisa bermudah-mudah kalau ada unsur nikotin apalagi rokok ya jawabannya haram. Pentingnya cross check informasi Itu. ya Mas ya, itu Jadi, bahaya sih. Dan saya juga mau tambahkan Ustadz Zulkarnain Sunusi hafizahullah ta'ala itu guru saya dari momen yang waktu ada orang nawarin dan uji klinis mengenai vape herbal itu, saat itu pula di rangkaian itu saya dan Ustadz juga, Ustadz Zul ya, itu sepakati sampai sekarang juga kita udah tidak ada urusannya. Artinya
3 tahun berarti kan. Jadi jangan akhirnya diputar balikan fakta, narasi-narasi lucu gitu kan, sehingga orang tergiring opininya bahwa kita ini menjadi rutinitas. Nah ini yang akhirnya jadi bahaya gitu loh di sini. Tapi ya udah, kita doakan aja mudah-mudahan kalau memang di kubu yang rokok itu berbahaya apa segala macamnya, kita doakan. Mau itu dai, mau itu penuntut ilmu, mau itu guru, mau itu siapapun itu, semoga juga Allah berikan taufik yang luar biasa sehingga terpanggil hatinya untuk sembuh dari kecanduan. Tapi juga jangan langsung diserang-serang lagi. Udah teman-teman, ini ada masalah biar kita sama muslim jangan ribut-ribut lah. Gitu kan. Urusan lu mau ninggalin apa segala macamnya, mau mengingkari atau segala macamnya, ya udah urusan pribadi. Nggak usah langsung reaktif lagi apa segala macamnya. Gitu sih. Dokter ada yang mau tambahin? Cukup. Terakhir sih, boleh dong. Unting untuk kan kita usia produktif ya Mas ya. Ya. Ini untuk teman-teman yang masih merokok ada satu, mungkin kebanyakan teman-teman nggak ada yang bilang saya nggak takut untuk meninggal, wafat dengan rokok ini. Mungkin ada yang bilang seperti itu. Saya pokoknya merokok aja. Kalau saya wafat ya udah wafat aja gitu loh. Tapi ada satu bahaya rokok yang mungkin ini ditakuti oleh kita semua di usia produktif. Apa itu? Ketidaksanggupan kita untuk bekerja. Ini banyak sekali kasusnya di usia produktif. Pertama karena sakit, dia tidak bisa lagi bekerja dan menghasilkan untuk keluarganya dan menjadi beban bagi keluarganya. Karena keluarganya harus datang ke rumah sakit mengantarkan dia untuk berobat. Pada usianya masih usia produktif, 30-an, 40-an, 50-an, itu banyak banget. Atau yang kedua, dia nggak lolos medical check up di perusahaan dia bekerja karena masalah penyakit jantung akibat rokok. Itu banyak banget datang ke tempat saya, dok mohon bantuannya dok, saya nggak lulus medical check up untuk perpanjangan kontrak kerja karena saya ada masalah kesehatan. Kita nggak bisa bantu karena memang ada penyakitnya. Jadi masalah rokok bukan hanya masalah hidup dan mati, juga masalah produktivitas kita sebagai laki-laki untuk keluarga kita. Usahakan teman-teman jaga betul kesehatannya agar kita produktif untuk anak, untuk istri, kan itu harga diri kita sebagai laki-laki. Jangan bermain-main dengan kesehatan. Kesehatan itu sangat mahal. Sakit itu mudah datangnya, tapi perginya sulit, Mas. Wah, itu bahaya, keren. bener. Ketika sakit sekali, Mas, Waduh. apalagi sakit kronis. Widih, keren. Itu akan mengganggu semua, memutarbalikkan ekonomi keluarga, kedamaian keluarga, semuanya berantakan. Dan saya lah saksi dari itu. Iyalah setiap hari ngurusin begituan ya. Kerjaannya itu, Mas. Waduh. Makanya saya konsen di sini karena tiap hari ngeliatin gituan gitu loh. Yakinnya teman-teman jangan kejadian seperti itu gitu. Oke. Lebih bahaya daripada jelangkung berarti ya. Jelangkung bisa pulang cepet ya, datang tadi antar, pulang tadi jemput gitu ya. Kalau sakit lama perginya. Kebalik ya. Udah lupa gue nggak nonton jelangkung ya. Siap, dokter Bobby Jantung. Nanti update-update lagi ya seputar kalau tayangan ini udah tayangan. Kita nggak tahu lah ada gimana mau ditambahkan lagi. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Dok. Kita kasih solusi.